Perkenalkan, aku Fatira Hilmi Aulia dan saya Hendra Wijaya Kusuma. Jadi hari ini kita bakalan bahas nih tentang apa sih itu debat konstitusi. Pasti teman-teman di rumah nih banyak banget yang bertanya tentang debat konstitusi dan apa perbedaannya dengan debat-debat yang lainnya. Maka di sini hari ini juga saya mengundang narasumber yang benar-benar sudah sangat ahli dalam bidang debat konstitusi. Beliau merupakan rekan saya sendiri yang dimana selalu sering menjuarai debat-debat konstitusi. Ya, sebelumnya kita berlanjut ke materi kita. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Apa kabar Kak Hendra? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya untuk menceritakan kita, untuk memberikan kita pelajaran mengenai debat konstitusi? Oh, jelas siap dong. Wah, alhamdulillah nih teman-teman sekalian. Jadinya pasti teman-teman di rumah nih udah banyak banget ya, udah pada bertanya-tanya, udah pada menunggu-nunggu nih. Apa sih debat konstitusi itu? Gimana sih bedanya sama debat-debat yang lainnya? Jadi langsung saja kita tanya sama Kak Hendra, apa sih Kak debat konstitusi itu sebenarnya? Sama juga ya, sama dengan Tara. Dulu pas saya pertama kali masuk Formasi, saya juga bertanya-tanya debat konstitusi. Saya anggap mungkin dulu debat konstitusi itu sama kayak debat bahasa Indonesia ya. Jadi sebenarnya gini, debat konstitusi itu adalah istilah lain dari debat hukum, Tara. Jadi yang membedakan itu sebenarnya adalah sistemnya. Teman-teman mungkin pas SMA itu pasti pernah diajarkan ya, debat bahasa Indonesia itu ada sistem parlemen Inggris sama ada yang menggunakan sistem parlemen Asia atau Asia Parlemen. Jadi kalau dalam Asia Parlemen itu Tara, dia menggunakan 3 komponen pembicara. Jadi ada pembicara pertama, kedua, ketiga. Sama juga dengan debat konstitusi ini, dia ada 3 pembicara. Ada pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Namun sistemnya yang membedakan itu ya Tara ya. Kalau debat konstitusi itu yang diperdebatkan itu terkait dengan isu-isu hukum terkini, mulai dari kebijakan pemerintah mungkin yang bertentangan dengan undang-undang, atau mungkin kebijakan yang diambil oleh segelintir orang itu, atau mungkin individu yang melawan undang-undang, kemudian ketika diponis di pengadilan dia mungkin nggak sesuai dengan peraturan atau nomenklatur yang ada. Itu kemudian yang dijadikan isu-isu perdebatan. Jadi simpelnya debat konstitusi itu adalah debat yang memang yang diperdebatkan itu terkait dengan isu-isu hukumnya. Itu aja. Baik, berarti debat konstitusi ini adalah debat hukum. Lalu nih saya masih bingung ya Kak ya, masih bingung, apalagi mungkin teman-teman di rumah nih pasti bertanya-tanya banget nih. Sebenarnya apa sih itu perbedaan yang signifikan? Apakah ada perbedaan dari struktur cara menyusun mosinya atau dari penyampaian argumentasinya dari debat hukum dengan debat-debat yang lainnya? Gimana itu Kak? Oke, jadi kalau berbicara terkait perbedaan ya, jadi debat konstitusi dia udah mungkin jelas berbeda nih sama debat-debat yang lain. Kalau mungkin tadi ya, kalau debat konstitusi itu dia pendekatannya lebih ke arah filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nah makanya kemudian pendekatan yang 3 ini tadi kemudian dibagi menjadi 3 komponen, dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Nah, jadi yang membedakan itu adalah kalau debat bahasa Indonesia nih, saya sebagai pembicara kedua, saya udah mulai berbicara tentang data begitu. Tapi kalau dalam debat konstitusi, pembicara pertamanya itu dia nggak seperti itu. Jadi dia mengatakan dulu nih kenapa kita harus setuju sama mosi ini, kenapa kita nggak setuju gitu. Jadi dia namanya filosofis. Jadi filosofis itu ada teorinya, asas hukumnya. Kemudian belum lagi doktrin, undang-undang dasar Pancasila ya seperti itu dah. Belum lagi untuk yuridis itu dia baru berbicara tentang dasar hukumnya. Jadi itu dia mengkaji itu apakah dia desain-desainnya itu tepat apa tidak. Itu kalau yang pembicara kedua nih. Sama pembicara ketiga baru dia berbicara tentang fakta yang terjadi di lapangan begitu teman-teman. Baik. Nah, lalu nih dari yang Kakak jelasin kan ya. Berarti kalau debat hukum itu sama debat yang lainnya itu, kalau debat hukum itu kita perlu mengkaji sangat dalam dulu dari konstitusinya atau hukumnya gitu. Yeah. Nah, dari pengalaman Kakak sendiri nih, apakah ada kesulitan tersendiri gitu ya? Pasti Kakak Hendra dulu pernah debat sebelum debat konstitusi kan debat bahasa Indonesia. Yeah. Apakah ada kesulitan transisi dari Kakak yang mulainya biasa debat bahasa Indonesia atau debat yang lainnya ke debat hukum Kak? Bagaimana? Jadi sebenarnya kesulitannya begini. Kalau orang yang sering debat bahasa Indonesia, kalau debat bahasa Indonesia itu yang diunggulkan adalah logika kan? Jadi kalau kita masuk beralih ya, transisi dari debat bahasa Indonesia ke debat konstitusi,
kita sulitnya itu adalah di bagian terkait dengan analisis hukumnya. Jadi kalau kita menganalisis hukum itu bukan menggunakan pendapat sendiri. Masa kita memberikan logika tentang pasal ini dengan pasal itu, kan nggak mungkin. Jadi kita itu menggunakan kesedini mungkin kita itu lebih baik menggunakan tafsir hukum. Makanya tadi kita menggunakan doktrin, pendapat ahli, kita kaji berdasarkan teori-teori, baru kita bisa kemudian menyimpulkan terkait dengan apa yang kita analisa. Jadi kita nggak bisa menggunakan logika akal sendiri. Jadi kita menggunakan logika tapi versi pendekatan hukum. Tafsir hukumnya bagaimana, doktrinnya seperti apa. Makanya kalau teman-teman yang lomba debat konstitusi itu, dia selalu cari tuh jurnal-jurnal yang dia kaji. Jadi karena jurnal-jurnal itu dia adalah hasil kajian dari kaum akademisi. Nah, itu sih perbedaannya dan kesulitannya sih itu. Karena kita yang udah terbiasa menggunakan logika kita sendiri, kita harus beralih transisi ke logika hukumnya seperti itu. Lalu nih ada pertanyaan terakhir ya, ngomong-ngomong bicara debat konstitusi, pastikan yang sangat di dalam itu adalah konstitusi atau undang-undangnya. Nah, apakah di debat konstitusi ini yang didebatkan itu hanya undang-undangnya aja atau gimana nih Kak? Oke. Jadi begini, kalau dalam debat konstitusi itu memang namanya debat konstitusi. Ada juga orang-orang luar sana yang menyebutnya debat hukum. Yang diperdebatkan itu apakah menurut tentang undang-undang? Enggak, undang-undang. Jadi kalau kita baca nih, ada susunan undang-undang dari yang tertinggi sampai yang terendah. Itu semua diperdebatkan. Karena itu semua adalah sumber hukum. Kemudian yang kedua, kita perdebatkan juga tentang bagaimana implementasi daripada undang-undang itu. Contoh misalkan, ada pemberian hak asasi. Misalkan yang kemarin pernah saya kaji itu terkait dengan hak suara tetap tunagrahita penyandang disabilitas itu loh, untuk menjadi pemilih tetap dalam pemilu. Jadi sebenarnya yang kita kaji itu bukan cuma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu saja, tapi kita juga kaji tentang tunagrahita ini apakah sesuai nggak dengan undang-undang gitu loh. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kan kita lihat tuh syarat menjadi pemilih itu harus dalam keadaan sehat, jiwa dan ingatannya. Nah, kalau kita lihat tunagrahita ini, dia memang secara PKPU ya diberikan kewenangan untuk menjadi pemilih nih. Tapi apakah memenuhi syarat atau tidak? Itu kita kaji di sana. Jadi yang kita perdebatkan itu adalah pengaplikasian atau manifestasi daripada undang-undang itu juga kita perdebatkan kan gitu. Oh baiklah Kak Mahendra. Jadinya di sini dapat kita tarik kesimpulan nih teman-teman bahwasanya debat konstitusi itu bukan hanya tentang debat undang-undang aja gitu, tetapi tetap ada argumentasi di dalamnya yang nanti kita akan masukkan dan kita masukkan juga undang-undang di dalamnya serta konstitusi-konstitusi di dalamnya begitu teman-teman. Iya. Jadi teman-teman cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang debat konstitusi. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Salam dari aku Fatira Aulia dan juga dari Mahendra Wijaya Kusuma. Sampai ketemu lagi.